Kita bersyukur dimanapun kita berada pada saat ini, baik kita yang ada di rumah Tuhan maupun kita yang berada di rumah. Kita mau terus semangat dalam memuji Tuhan, sebab Tuhan Yesus sudah bangkit untuk menebus segala dosa kita. Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan segala maut untuk memberikan kita kehidupan yang baru. Amin saudara. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara yang ada di rumah maupun ada yang di rumah Tuhan, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus sudah bangkit menebus dosa saya dan dosa saudara. Haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Memuji Tuhan.
Pagi hari ini Tuhan kami datang berkumpul untuk Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Tuhan, biarlah Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami, baik kami Tuhan jemaat yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu Tuhan ada di dalam rumah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, akhirnya Tuhan. Sucikan Tuhan, layakan kami Tuhan semua untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Untuk Bapak Ibu yang di rumah, silakan duduk. Kita terus mau bersemangat dalam mengikut Tuhan. Kita mau terus semangat dalam memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan kembali, kita mau membaca firman terlebih dahulu yang diambil dari kitab Yesaya 26 ayat 20. Dalam hitungan ketiga kita baca secara bersama-sama maupun saudara kita yang ada di rumah. Kita mau baca firman Tuhan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yesaya 26 ayat 20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang kita dapat pada pagi hari ini. Saudaraku yang ada di rumah, tetaplah engkau bersemangat dalam
kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara yang ada di rumah masih tetap bersemangat dalam memuji Tuhan. Saya percaya kita semua orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita tidak lagi terbelenggu, kita lagi tidak terikat lagi, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah menyediakan tempat buat saya dan buat saudara semua yang ada di rumah. Haleluya, kita akan memuji Tuhan, merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saya jemput saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri maupun yang ada di tempat ini. Haleluya. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita buat saudara yang ada di rumah. Persembahan kita akan diberikan untuk Bapak Ibu yang bersedia memberikan persembahan, boleh disiapkan, nanti ditaruh dalam amplop, diantar ke pastori ya. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang baik ya. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum persembahan dijalankan, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Bapak Emi berdoa dan menjalankan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang maha tinggi, Bapa yang maha kudus, Bapa di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Engkau telah mengalahkan kematian dan bangkit pada hari ini. Oleh sebab itu Bapa, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Tiada nama lain seperti Engkau, tiada Tuhan seperti Engkau ya Bapa. Kami percaya Engkau akan datang juga untuk kedua kalinya untuk menjemput kami orang-orang percaya. Karena sudah terbukti Engkau sudah bangkit dan Engkau yang akan menyelamatkan kami dan memberikan harapan yang baru dan kemenangan yang baru ya Bapak. Terima kasih Bapak, saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan yang kami beri, biar itu untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menjalankan persembahan. Kita angkat satu pujian Anak Allah. Kita akan mendengarkan korean firman Tuhan. Saya jemput saudara yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya
pekerjaan hamba-Mu Bapa. Biarlah setiap kebenaran firman yang ditaburkan boleh tersimpan dalam hati kami yang baik, di tanah hati kami yang terbaik, dan kami boleh menghidupi setiap kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk, saudara yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, puji Tuhan, Yesus bangkit. Inilah sukacita buat kita, saudara-saudara. Kita punya Tuhan, Tuhan yang hidup, ya. Saudara, di dunia ini banyak orang hebat, di dunia ini banyak orang yang katanya semasa hidupnya luar biasa, baik itu mungkin melalui tokoh, baik itu mungkin melalui banyak orang yang mengidolakan semasa hidupnya, tetapi saudara-saudara, kenyataannya setelah mereka meninggal, setelah mereka mati, tidak ada lagi yang dapat mereka perbuat. Tetapi kita punya Tuhan, Tuhan yang sungguh luar biasa. Semasa dia hidup, ada banyak hal yang dia kerjakan, ada banyak hal yang dia perbuat. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang mustahil tidak ada yang mustahil. Bahkan Alkitab mengatakan dan sejarah membuktikan bahwa orang mati dibangkitkan semasa Yesus hidup. Dan 3 hari yang lalu kita sudah memperingati hari kematian Yesus di Bukit Kalvari, hari di mana Yesus mati di Bukit Golgota. Tetapi kematian Yesus memberikan kehidupan. Kematian Yesus membawa kehidupan. Dan pada saat ini kita semua adalah orang-orang yang dihidupkan, karena Yesus kita adalah Yesus yang hidup. Puji Tuhan. Saya percaya ketika Yesus ada bersama dengan kita, bukan hanya dosa yang sudah dihapuskan, kutuk diubah menjadi berkat. Di dalam Yesus yang hidup dalam hidup saudara, ada kehidupan, ada kepastian, ada harapan. Karena itu firman Tuhan berkata kepada kita semua. Puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaannya sekarang, bagaimana dampak Paskah dalam kehidupan orang-orang Kristen? Saya percaya setiap tahun, saudara-saudara, ya, kita memperingati Paskah, kita memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus dari tahun ke tahun. Kita sebagai orang yang percaya. Tetapi yang menjadi pertanyaan dan menjadi perenungan buat kita semua, bukan hanya kepada saudara, buat yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah, saudara yang sementara menyaksikan siaran langsung ini, menjadi perenungan buat kita sampai hari ini. Dengan perjalanan waktu yang mungkin tidak sebentar, bukan singkat, perjalanan waktu yang panjang, tetapi menjadi perenungan dan pertanyaan bagi kita semua pada saat pagi hari ini. Bagaimana dampak Paskah buat kita semua? Saudara, Alkitab menjelaskan ada dampak yang begitu luar biasa, ada dampak yang begitu heran, ada dampak pada kebangkitan dalam kehidupan orang-orang yang percaya, khususnya para murid-murid yang ada pada saat Yesus bangkit, saudara, dari kematian. Setelah 3 hari dia ada di atas Bukit Kalvari, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dan ini membawa dampak yang begitu luar biasa. Saya mau kita semua adalah orang-orang yang juga, saudara-saudara, mengalami dampak kebangkitan sebagai orang-orang yang percaya. Amin, saudara. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Ya, mari kita buka Alkitab kita sebelum lebih jauh dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan dengan cepat. Begini firman Tuhan. Menjadi kebiasaan kita akan membaca bersama-sama. Saudara yang ada di rumah, sama-sama dengan kita yang ada di tempat ini untuk membacanya. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Sudah di sana semua?
Mari kita baca 2-3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab kamu tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Sudah lihat, kebangkitan Yesus dibuktikan dari pasal yang sudah kita baca, saudara-saudara, di mana ada pernyataan dari Tuhan melalui malaikat Tuhan ketika katanya di sana ada perempuan-perempuan para pengikut Yesus yang sementara mau datang ke kubur Yesus. Dan Alkitab katakan ada sesuatu yang luar biasa, saudara, bukan hanya kepada satu orang, tetapi ada beberapa para perempuan-perempuan. Dan ayat selanjutnya dikatakan kepada murid-muridnya, ya, dikatakan para perempuan itu datang kepada para murid-murid untuk memberitahukan bahwa kubur Yesus kosong. Yesus bangkit, saudara. Ini saudara menepis di mana ada propaganda dari banyak orang, khususnya orang-orang yang tidak percaya pada Yesus. Di saudara-saudara, dari sini kita menepis apa yang menjadi propaganda, apa yang menjadi pengakuan dari banyak orang dikatakan bahwa Yesus tidak bangkit itu orang lain. Tetapi saudara-saudara, bukan hanya satu orang, bukan hanya ada dua orang, tetapi ada banyak orang yang menjadi saksi bahwa Yesus sudah bangkit. Ini bukan para murid-murid bukan sementara berhalusinasi, tetapi ini satu kenyataan fakta kebangkitan Yesus itu nyata. Ya, saudara, penampakan Tuhan Yesus kepada para murid-murid itu juga diberitakan ulang oleh Rasul Paulus. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15, saudara, ayat yang ke-5 dan ayat yang sampai ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 begini bunyinya, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya perhatikan, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semua ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara lihat bahwa kebangkitan Yesus ini bukan halusinasi dari para murid-murid. Kebangkitan Yesus adalah satu fakta. Kebangkitan Yesus adalah satu kenyataan. Dan ini bukan hanya disaksikan oleh 1-2 orang, tetapi dari Alkitab yang saudara baca, di mana Paulus menjelaskan
Tuhan Yesus yang bangkit itu, saudara-saudara, mereka para murid-murid mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saudara, Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid. Yesus menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Alkitab katakan kepada 500 orang. Dan saudara selanjutnya katanya menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang lebih luar biasanya, Alkitab jelaskan di ayat yang ke-8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Haleluya. Siapakah saudara-saudara Rasul Paulus? Rasul Paulus, saudara-saudara, sama-sama kita tahu, rasul yang sebelumnya adalah seorang yang sangat begitu bersemangat, ya, begitu berkobar-kobar, begitu berambisi, menentang, menolak, bahkan menganiaya. Dan Alkitab katakan, saudara-saudara, dia juga yang menyetujui dengan adanya, Alkitab katakan Stefanus mati dibunuh dengan para banyak orang saat itu. Dan salah satunya yang menyetujui kematian Stefanus lewat penganiayaan, karena Stefanus adalah orang yang percaya kepada Yesus, adalah Rasul Paulus. Ya saudara, begitu berkobar-kobar dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Sebentar kita lihat dulu. Kita akan perhatikan siapakah Rasul Paulus dalam Alkitab. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, saudara, kata Alkitab di sini kita baca ayat yang pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus, saudara. Saulus sebelumnya dia bernama, sebelum dia menjadi Paulus, Saulus katanya berkobar-kobar hatinya untuk mengancam dan membunuh. Kita lihat, mengancam dan membunuh, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan, perhatikan, yang mengikuti jalan Tuhan, menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ini bukan propaganda, ini bukan halusinasi, ini bukan cerita yang dibuat-buat. Paulus menekankan penampakan diri, ya, dari kebangkitan Yesus, saudara-saudara, dibuktikan lewat Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dari sini saudara-saudara, bahwa kebangkitan Yesus adalah satu fakta yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, bahkan orang yang menolak salah satu dari apa yang sudah kita lihat. 1 Korintus pasal 15, yang paling akhir, dia menampakkan diri kepada aku. Paulus, kata Alkitab. Tetapi sebelumnya kita lihat, Paulus, namanya Saulus, dia begitu berkobar-kobar, sangat membenci, sangat menolak, ya, menolak, menganiaya, mengancam, membunuh. Dan saudara perhatikan, saudara, tetapi Alkitab dalam Kisah Rasul begitu bersemangatnya Saulus untuk mengambil surat lalu datang kepada orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, menangkap dan membunuh. Tetapi saudara, ketika dalam perjalanannya, ya, Alkitab katakan ayat yang ketiga, baca dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Haleluya. Yesus menampakkan diri, di mana dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 5 sampai 8 khususnya kita lihat ayat yang ke-8.
Paulus menjelaskan kepada banyak orang bahwa Tuhan Yesus yang bangkit, yang hidup, yang saudara Alkitab katakan di mana Saulus menolak daripada Yesus Kristus, Alkitab katakan dia Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Ia rebah ke tanah, kata ayat yang keempat dan seterusnya. Saudara-saudara, Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Dan kita lihat di surat 1 Korintus tadi, ya saudara-saudara, 1 Korintus di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saudara perhatikan jelas, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepada. Ayat yang keempat, ayat yang kelima, saudara, 1 Korintus pasal yang ke-15, ya, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara lihat, inilah inti daripada iman Kristen dan Injil, di mana Yesus mati dan dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Inilah inti dari iman Kristen dan Injil. Saudara, kalau di ayat yang keempat, yang kelima, dan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, lihat dari ayat ini, saudara, kita mengerti bahwa Kristus Yesus benar-benar bangkit. Yesus Kristus benar-benar bangkit. Kebangkitannya bukan hanya sekedar menjadi sejarah. Kebangkitannya bukan hanya sekedar menjadi historis, tetapi kebangkitannya, saudara-saudara, adalah menjadi satu peristiwa yang begitu signifikan, di mana memberikan pengharapan. Jadi bukan hanya sekedar sejarah. Banyak agama yang hanya memiliki sejarah, tetapi saudara-saudara, kebangkitan Yesus itu bukan sekedar peristiwa sejarah, bukan sekedar peristiwa historis, tapi kebangkitan Yesus itu peristiwa yang begitu signifikan, yaitu memberikan pengharapan. Haleluya! Haleluya! Kebangkitan Yesus memberikan kita harapan. Haleluya. Kebangkitan Yesus itu bukan hanya sejarah 2000 tahun yang lalu. Kebangkitan Yesus bukan hanya historis di tanah Palestina, khususnya tempat di seluruh orang-orang Israel. Ada seorang Yesus Kristus yang datang ke dunia dan mati di atas kayu salib pada hari yang ketika dia bangkit. Bukan hanya sejarah, bukan hanya historis, tetapi saudara-saudara, kebangkitan Yesus itu juga memberikan pengharapan. Ada pengharapan ketika Yesus bangkit. Ada pengharapan. Apakah pengharapan di balik kebangkitan Yesus, saudara-saudara? Apakah pengharapan di balik kebangkitan Yesus? Kita akan lihat. Ya, pertama, kebangkitan Yesus Kristus memberikan pengharapan akan perubahan hidup. Sekali lagi, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan akan perubahan hidup. Saudara perhatikan di 1 Korintus pasal yang ke-15, perubahan yang dialami oleh Paulus itu perubahan hidup. Perubahan hidup dalam hal apa, saudara-saudara? Dalam hal status. Saudara perhatikan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11. Sampai ayat yang ke-11 saya bacakan. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul,
bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Ada kesadaran dalam hidup Paulus ketika dia mengalami perjumpaan penampakan dengan Yesus yang sudah bangkit. Itu sebabnya kebangkitan Yesus biarlah bukan hanya sekedar menjadi peringatan buat kita saat pagi hari ini, tetapi saudara-saudara, kebangkitan Yesus pagi hari ini membawa satu pengalaman, membawa satu perjalanan dalam kerohanian kita. Kebangkitan Yesus membawa kepada satu harapan dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang akan berubah. Perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Sebagaimana Paulus, ya, dia berkobar-kobar menganiaya jemaat. Dia berkobar-kobar begitu bersemangat. Dia memiliki jalan hidup yang begitu jahat. Dia memiliki jalan hidup yang begitu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia seorang penganiaya, dia seorang yang jahat, dia seorang yang tidak benar, dia seorang yang berdosa, dia seorang yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Yesus menampakkan diri. Dia mengalami perubahan dalam hidup. Saya berharap kita semua adalah orang juga yang mengalami perubahan dalam jalan hidup kita. Jalan hidup Paulus berubah dari penganiaya jemaat, ya, dari orang yang jahat, dari orang yang membunuh, dari orang yang tidak punya belas kasihan, berubah menjadi seorang pelayan Tuhan. Berubah dia jadi pemberita Injil. Berubah dia menjadi orang yang setia. Berubah dia menjadi orang yang taat. Berubah dia menjadi orang yang tahu bersyukur. Berubah dia memiliki kepedulian kepada banyak orang. Orang yang tidak layak, orang yang jahat. Tetapi saudara-saudara, Yesus tampakkan dirinya kepada Saulus, sehingga dia berubah status dari namanya Saulus, dia menjadi Saulus. Dari Saulus menjadi Paulus. Ada perubahan. Dari yang tadinya penganiaya jemaat, dari yang tadinya membunuh orang-orang percaya, berubah dia melayani orang-orang percaya. Dia menjadi pemberita Injil, dia setia, dia taat. Dia menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Dia menjadi orang yang selalu berharap bergantung kepada Tuhan. Sementara dia orang yang punya latar belakang, bukan hanya menjadi orang jahat penganiaya jemaat, tetapi dia juga orang yang terpandang, orang yang memiliki intelektual, orang yang punya pengaruh. Tetapi ketika dia punya perjumpaan di mana Yesus menampakkan diri dalam kehidupannya, dia mengalami perubahan dalam jalan hidup. Bagaimana dengan kita? Biarlah kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya jadi rutinitas, tetapi membawa signifikan. Ya, ada sesuatu yang menjadi signifikan penting, yaitu jalan hidup kita berubah. Jalan hidup saudara dan saya berubah karena saudara mengalami perjumpaan dengan Yesus lewat kebangkitannya. Haleluya. Jalan hidup kita berubah. Yang tadinya kita sesat, yang tadinya kita jalan tidak benar, yang tadinya jalan kita jahat, yang tadinya jalan kita membenci, yang tadinya jalan kita suka menjelekkan orang lain, yang tadinya jalan kita suka memfitnah, yang tadinya jalan kita selalu tidak benar kepada Tuhan. Tapi ketika Yesus menampakkan diri, Yesus menjumpai kita secara pribadi, ada perubahan dalam jalan hidup. Haleluya. Kita semua orang-orang yang tidak layak. Kita semua adalah orang-orang yang tidak benar. Alkitab jelas katanya, saudara-saudara, aku adalah orang yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah mengasihi. Tetapi perhatikan ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah
sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia akan selalu sadar dia hidup hanya karena anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan yang hidup dalam kehidupan orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tidak akan membuat hidupnya menjadi sama seperti hari yang lalu. Kita katakan, hanya oleh karena kasih karunia aku ada, sebagaimana aku ada. Tetapi saudara-saudara lihat, dia tidak sekedar menjadi orang yang bersantai di dalam Tuhan, tetapi Alkitab katakan sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras, lebih sungguh-sungguh. Oh, haleluya. Kalau dulu Paulus begitu berkobar-kobar untuk hal yang jahat, untuk hal yang tidak benar, untuk hal yang menyakiti hati Tuhan, tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, jauh lebih hebat dia buat untuk Tuhan. Saudara yang ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah, siapapun engkau yang menyaksikan, ketika kita mengalami perjumpaan, saudara-saudara akan membuat yang lebih lagi dibanding saudara pada hari-hari di mana waktu saudara belum mengalami perjumpaan. Saudara bisa bersemangat untuk mencari sesuatu yang sifatnya sementara. Saudara bisa bersemangat untuk melakukan sesuatu yang sifatnya menyakiti hati Tuhan. Saudara bisa bersemangat untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari kebenaran. Tetapi ketika saudara berjumpa dengan Yesus, akan jauh lebih hebat lagi. Saudara akan bersungguh-sungguh, saudara akan bersemangat, saudara akan bergairah, saudara akan berkobar-kobar, saudara akan bekerja keras. Kalau saudara nggak bekerja keras hari-hari ini, waktunya sudah tidak lama lagi. Bukan kebetulan kalau kita diizinkan seperti hari-hari ini. Saudara, Tuhan lagi sementara mau berurusan dengan setiap pribadi-pribadi. Itu sebabnya juga saya mensyukuri dengan apa yang sementara terjadi sekarang ini. Saudara, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara akan dibawa kepada hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara akan tahu siapa saudara orang yang ada artinya. Saudara akan menyadari hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan pada saat saudara diizinkan, ini yang membuat saudara akan selalu berharap, bergantung untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Mungkin kita dibatasi dengan ibadah yang seperti sekarang ini. Mungkin saat-saat ini kita tidak tahu sampai kapan gereja mulai kosong. Tapi saudara-saudara, memang Tuhan gak akan melihat gereja. Tuhan tidak akan melihat secara bangunan fisik. Kenapa? Karena kenyataan bisa saja ada banyak kami hamba-hamba Tuhan ketika gereja yang berdiri megah itu menjadikan kami jadi lawannya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak lagi bekerja di secara fisik gereja. Secara fisik gereja mulai kosong. Ada banyak bangunan-bangunan megah sekarang kosong. Tuhan secara pribadi sementara berurusan dengan pribadi-pribadi. Gereja yang adalah kita, dia lagi sementara bekerja. Mari kita mau bersemangat. Mari kita mau bergairah. Kita mau bersungguh-sungguh. Sehingga ketika saudara adalah orang yang menyadari hanya oleh karena anugerah Tuhan, saudara gak akan pernah diingatkan, saudara gak akan pernah dipaksa, saudara gak akan pernah selalu diajak untuk lebih lagi sungguh-sungguh. Tetapi itu akan datang keluar dari dalam saudara karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan membuat saudara bekerja keras untuk datang kepada Tuhan dari diri kita. Paulus, saudara-saudara, itu dialami sementara dia bukan masuk dari kategori golongan orang-orang yang disebut sebagai murid. Dari sini jelas kita kata bahwa Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yang kedua, saudara lihat dalam surat 1 Korintus. Ya. Surat 1 Korintus masih kita lihat pasal yang ke-15. Dengan cepat saya akan akhiri. Haleluya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 14 dan 17.
Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Yang kedua, saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu bukan hanya memberikan pengharapan dalam perubahan hidup mengenai jalan status ya, kita memiliki jalan yang berubah, tetapi saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu juga memberikan pengharapan. Haleluya. Ada pengharapan di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Jelas kata ayat 14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia. Artinya, kalau Kristus tidak bangkit, nggak ada gunanya saudara jadi orang Kristen. Karena tidak akan ada kebanggaan jadi orang Kristen. Kebanggaan kita bukan karena kita menjadi Kristen. Kebanggaan kita adalah pada saat Kristus bangkit. Pada saat Kristus bangkit, katanya, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kami, pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Perhatikan saudara-saudara, ada banyak orang percaya, tetapi mereka saudara-saudara memiliki kepercayaan yang sia-sia. Kenapa? Karena mereka tidak punya pengharapan. Banyak orang yang percaya, tapi mereka tidak memiliki pengharapan. Tetapi kita adalah orang-orang yang percaya, yang memiliki pengharapan. Kenapa? Karena Kristus bangkit. Yesus bangkit. Dan ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya, kalau Kristus tidak bangkit, kalau Kristus tidak bangkit, kau masih tetap ada dalam dosa. Tapi ketika Kristus hidup, dia bangkit, dosa kita tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Apakah ini bukan menjadi sukacita buat kita? Haleluya. Ada sukacita. Saudara, ada sukacita. Ada kehidupan dalam hidup yang sementara kita jalani. Ada pengharapan. Ada kepastian. Ada masa depan yang akan menjadi bagian kita yang memiliki Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Saya mau katakan kepada saudara, terus mengakhiri renungan singkat, maut saja dikalahkan, apalagi corona. Amin. Haleluya, maut saja dikalahkan. Itu sebabnya mari hari ini, bukan hanya sekedar jadi rutinitas, bukan hanya sekedar kita memperingati, karena Kristus bangkit. Itu bukan hanya sejarah, bukan hanya historis. Tetapi saudara-saudara, Kristus bangkit itu membawa dampak yang luar biasa bagi orang yang percaya. Jika Kristus bangkit, ada perubahan dalam hidup kita. Sampai hari ini, sudahkah engkau berubah? Sudahkah engkau mengalami perubahan yang membuat engkau semakin tahu kalau engkau hidup sebagaimana kau hidup sampai hari ini hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan kalau kau hidup menikmati mendapatkan semua yang kau miliki, kalau kau adalah orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kau akan mengatakan itu semua karena anugerah Tuhan. Ketika kau berjumpa dengan Yesus, kau mengalami perubahan. Enggak lagi seperti jalan yang kemarin, jalanmu yang sesat, jalanmu yang tidak benar, jalanmu yang serong, jalanmu yang menyimpang. Ketika kau berjumpa dengan Yesus hari ini, maka engkau akan tidak lagi ada di jalan yang sama. Engkau akan memiliki jalan yang berbeda. Engkau akan mengalami jalan yang berubah. Kenapa? Karena ada Yesus yang membawa perubahan dalam kehidupan. Ketika Yesus bangkit, saudara, ada sukacita. Apakah yang membuat kita bersukacita? Ada pengharapan. Kepercayaanmu, saudara-saudara, akan menjadi kenyataan. Karena di dalam Yesus ada harapan, dan harapan itu membuat engkau bersukacita.
Mari saudara-saudara, kita mau peringati, bukan cuma sekedar kita peringati, tapi saat pagi hari ini saudara yang ada di rumah, kita semua yang ada saat ini, ada Dia yang hidup yang akan menemui saudara. Di rumah, Dia sementara menghampiri saudara karena Dia hidup. Secara fisik Dia tidak ada, tetapi ada Roh Allah yang hidup, ada Roh Kudus yang hidup, ada Roh Kudus yang hidup, Roh Allah yang hidup, di mana Roh Allah, kuasa Tuhan yang menghampiri Saulus berubah menjadi Paulus. Hari ini pun Roh yang sama menghampiri saudara, menampakkan dirinya kepada saudara, dan pada saat Dia menampakkan diri, situ akan terjadi perubahan. Tundukkan kepala saudara. Kalau maut saja bisa dikalahkan, apa yang ada dalam hidup saudara hari ini? Kalau maut saja, dosa saja bisa dibereskan, Yesus bangkit. Hari ini Yesus bangkit akan membawa dampak, akan membawa perubahan yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya, haleluya. Izinkan Roh Kudus menghampirimu. Izinkan Roh Kudus berbicara sebagaimana Tuhan berbicara kepada Saulus. Lalu Saulus melihat Tuhan yang besar. Ada pengalaman pribadi yang terjadi. Tidak ada yang menyuruh Saulus berubah. Tidak ada yang membuat Saulus meninggalkan jalan hidupnya. Tidak ada yang berani mengatakan itu. Tetapi ketika Tuhan berjumpa dengan pribadinya, Saulus berubah. Saulus berbeda. Saulus tidak lagi di jalan-jalan kesesatan, tetapi dia berubah, ada di dalam jalan kebenaran. Hari ini gereja, setiap kita orang percaya, Roh Kudus yang sama yang sudah bekerja buat Paulus, hari ini Roh Kudus yang sama juga bekerja dalam hidup saudara. Jangan biarkan Dia sementara menghampiri engkau tidak ada di sana. Terima kasih banyak Bapak. Haleluya. Bukan hanya jalan yang berubah, tetapi percayalah, tidak akan menjadi sia-sia kita percaya kepada Yesus. Kalau Yesus katanya mati, tidak bangkit, maka sia-sia. Tetapi karena Yesus mati dan bangkit, maka tidak sia-sia kepercayaanmu. Hari ini ada mujizat. Hari ini ada kuasa yang tak terbatas. Hari ini ada perkara yang besar di dalam nama Yesus Kristus. Kau yang sakit saat ini, Dia menghampirimu, menyembuhkanmu. Haleluya. Engkau yang berbeban berat, engkau yang sementara diperhadapkan dengan begitu banyaknya masalah yang saat ini mungkin mempengaruhi, saat ini keadaan ini membuat engkau mulai mengalami masalah keekonomianmu. Hari ini ada kuasa yang tidak terbatas menghampirimu. Ada kuasa yang tidak terbatas sementara menampakkan kuasa dalam hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus bangkit bukan hanya sejarah, tetapi ada sesuatu yang signifikan hari ini Tuhan mau buat. Ada sesuatu yang signifikan yang akan Tuhan kerjakan secara khusus dalam kehidupanmu secara pribadi. Haleluya. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kita mata kurang. Ada Roh Kudus luar biasa saudara. Ada Roh Kudus yang ajaib. Ada Roh Kudus yang ajaib saat ini bersamamu. Haleluya. Engkau akan sembuh hari ini. Haleluya. Hari ini Roh Kudus berbicara sebagaimana Saulus mendengar suara Tuhan. Dia berbicara dalam hidupmu, engkau sembuh. Dia berbicara kepadamu, engkau akan mendapatkan. Ada kuasa yang tak terbatas. Ada kuasa yang tak terbatas. Dia bicara padamu, dengar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau yang mulai tidak lagi bersemangat, hari Dia menghampirimu. Engkau yang saat ini sudah hilang harapan, Dia menghampirimu. Engkau yang saat ini putus asa, Dia menghampirimu.
Engkau yang saat ini tidak punya gairah, saat ini mungkin doa-doamu yang sepertinya tidak ada hak jawaban, hari ini dia menghampirimu, dia berbicara dalam hidupmu, dia akan menyatakan kuasanya. Lihat, ada perubahan, ada perubahan, ada perubahan di dalam nama Yesus, ada perubahan, ada kuasa akan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Makasih banyak Bapa. Hamba berhenti tapi Roh Kudus yang hidup bekerja terus kepada setiap umat-Mu. Buat kami yang ada siang hari ini, buat seluruh jemaat yang ada di rumah, buat setiap mereka yang menyaksikan acara ini Tuhan. Roh Kudus, berurusanlah Engkau dengan mereka, berbicaralah Engkau dengan mereka, karena kami adalah tubuh-Mu, baik-Mu. Biarlah Engkau terus baharui hidup kami. Bekerjalah, nyatalah kuasa-Mu, nyatalah kemuliaan, bukan hanya kepada para murid, bukan hanya kepada perempuan-perempuan, bukan hanya kepada 500 orang, bukan hanya kepada Yakobus, bukan hanya kepada Paulus, tetapi kepada kami siang ini Tuhan. Kepada kami siang ini Tuhan, Engkau menampakkan wajah-Mu, Engkau menyatakan wajah-Mu, Engkau menunjukkan wajah-Mu, sehingga kami boleh bersukacita siang hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Mari kita berdiri bersama, kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih banyak Tuhan. Sempurnakanlah ibadah yang dengan segala keterbatasan ini, tapi kuasa-Mu yang tidak terbatas, sempurnakanlah. Karena hari ini Engkau sudah berhubungan langsung secara pribadi-pribadi kepada umat-umat-Mu. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, teguhkan panggilan mereka Tuhan. Teguhkan panggilan mereka. Teguhkan Tuhan apa yang menjadi saat ini menjadi masalah dalam hidup mereka Tuhan. Teguhkan, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Dan lewat pengalaman siang hari ini ada semangat yang berkobar-kobar, akan ada usaha upaya yang lebih lagi akan dibuat setiap umat-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Kami tidak akan menjadi putus asa dengan keadaan seperti sekarang ini Tuhan. Kami tidak akan menjadi lemah. Kami akan tetap bersemangat, karena semangat kami bukan karena apa yang sementara kami alami, tetapi semangat kami karena ada Tuhan yang hidup dalam hidup kami, yang akan membuat kami memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Pujilah nama setiap umat-umat-Mu yang sudah beribadah hari ini. Tuhan, berkati mereka semua. Lawatan-Mu sudah nyata terjadi atas mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati persembahan mereka, berkati ucapan syukur mereka, berkati mereka yang mengembalikan milik-Mu, berkati yang sudah mereka berikan kepadamu persembahan hidup mereka, perhitungkanlah itu sebagai satu kebenaran, dan Tuhan membalaskannya berlipat kali ganda. Berkati keluarga Yeni Masinaga, berkati kami hamba-Mu, berkati Ibu Yeni Masinaga yang sudah melayani. Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami, dengan pengalaman yang lebih hebat lagi Tuhan, buat minggu ini menjadi bagian kami. Ajari kami mendengar suara-Mu, ajari kami patuh taat, ajari kami tunduk, dan biarlah komunikasi kami lewat doa terus terjalin, yang membuat cinta kami, kasih kami kepadamu semakin bertambah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama, berkati keluarga kami, berkati suami istri anak-anak kami, berkati usaha pekerjaan bisnis, jadilah kami usaha dagang kami, usaha bengkel kami, diberkati dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak, terpujilah nama. Kami sebelum mengakhiri berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, maut sudah dikalahkan, dosa sudah dibereskan oleh Tuhan. Kami percaya ketika ada Tuhan atas Indonesia, akan ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu juga akan terjadi buat bangsa kami Indonesia. Ada kuasa kebangkitan, akan ada penampakan yang Tuhan buat untuk negeri kami Indonesia. Mujizat terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Mujizat terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Ada pertobatan, ada kebangunan rohani, ada pengalaman perjumpaan dengan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati bangsa kami.
kami Indonesia. Di dalam nama Yesus, kuasa kebangkitan terjadi untuk bangsa kami Indonesia. Kuasa kebangkitan terjadi untuk bangsa kami Indonesia. Tidak akan sia-sia pengharapan kami. Akan ada menjadi kenyataan pengharapan kami. Iman percaya kami tidak sia-sia. Ada kuasa kebangkitan atas negeri kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa kebangkitan untuk Indonesia. Siang hari ini kebangkitan Kristus bukan hanya sejarah, bukan histori, tetapi kebangkitan Kristus itu nyata. Dan siang ini terjadi kebangkitan kuasa Allah. Kebangkitan Kristus terjadi untuk Indonesia. Dalam nama Yesus. Kuasa kebangkitan bekerja atas Bapak Presiden Jokowi. Di dalam nama Yesus. Kuasa kebangkitan terjadi untuk para menteri, orang-orang yang ada di sekitar daripada Bapak Presiden kami. Kuasa kebangkitan terjadi atas pemerintah daerah, dari mulai gubernur, wali kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai ke tingkat RT dan RW. Tuhan, nyatalah kuasa kebangkitan atas mereka dalam nama Yesus Kristus. Kuasa kebangkitan nyata untuk para dokter yang ada, yang menangani orang-orang yang sementara mengalami infeksi corona. Tuhan, menyerahkan para perawat, para medis, para relawan, mereka yang ada di garis depan, baik mereka yang ada sampai ke tingkat Tuhan office boy yang ada di rumah sakit. Tuhan, kuasa kebangkitan terjadi atas mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa kuasa kebangkitan terjadi atas para pasien COVID-19. Mereka yang saat ini terpapar positif COVID-19. Kuasa kebangkitan terjadi siang ini, berdoa kami untuk mereka. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami mengimani maut dikalahkan, dosa dikalahkan, COVID-19 Corona akan dihancurkan oleh kuasa kebangkitan, sehingga bukan lagi ada kematian, tetapi yang sakit akan sembuh. Kami berubah dari yang tadinya kematian bertambah, tapi mulai hari ini kami mengimani kuasa kebangkitan. Ada kesembuhan yang bertambah-tambah, ada kesembuhan yang bertambah-tambah, ada kesembuhan terjadi di mana-mana dalam nama Yesus Kristus. Tiap-tiap daerah yang terpapar, yang masuk zona merah, tiap-tiap pulau, tiap-tiap provinsi, Tuhan, nyatalah kuasa kebangkitan-Mu. Ada banyak anak-anak Tuhan juga yang ada tinggal di sana. Nyatalah kuasa kebangkitan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dan secara khusus kami berdoa untuk Rajab, dan secara spesifik untuk Taman Raya Rajab. Tuhan, kami berdoa untuk Taman Raya Rajab. Tuhan, kami menyerahkan Taman Raya Rajab, orang-orang di dalamnya, mereka yang tinggal di Taman Raya Rajab, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Ada kuasa kebangkitan yang akan menghancurkan setiap virus. Mereka yang ada sebagai ODP, PDP, bahkan OTG, bahkan mereka yang sementara Tuhan mengarah kepada terpaparnya COVID-19, kami tolak dan hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan biarlah setiap mata melihat Tuhan, karena Tuhan sendiri akan berurusan dengan mereka. Tuhan sendiri akan berurusan dengan mereka. Ada mata-mata yang akan melihat dan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari tempat ini. Mereka akan menjadi percaya, mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa kebangkitan terjadi atas mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Kalaupun kami harus melewati semuanya ini, biarlah mata kami hanya memandang kepada-Mu Tuhan. Kuasa kebangkitan mulai siang hari ini akan terus bekerja dalam hidup kami, akan membakar kami, membuat kami berkobar-kobar untuk hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, untuk tidak lagi sama seperti kemarin. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah nama. Engkau ada bersama dengan kami sebagai gembala yang baik. Sepanjang minggu ini bawa kami ke padang rumput yang hijau, segarkan kami di air-Mu yang tenang. Gada dan tongkat-Mu fungsikan atas hidup kami. Kalau kami menyimpang,
Kalau kami serong, fungsikan itu untuk mengingatkan kami kembali ada dalam kebenaran. Kemurahan dan kebajikan-Mu akan menyertai kami sepanjang minggu ini. Diberkatilah kami semua. Terpujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah yang sudah Tuhan berkati siang hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah berdoa dan akhiri ibadah kami. Akhirnya saudara-saudara, lihatlah Dia yang besar, yang luar biasa, yang nyata kuasanya bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tetapi kuasanya ada sampai siang hari ini akan menyertai-Mu, akan melindungi-Mu, akan menyatakan segala perkara yang luar biasa dalam hidup-Mu. Lihatlah Dia tidak pernah tinggalkan-Mu sesaat pun. Dia ada bersama dengan kita. Angkatlah tangan-Mu dan sekarang terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, penyertaan pimpinan kasih sayang anaknya Yesus yang tunggal, pengurapan Roh Kudus mulai saat siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua gereja Tuhan yang disempurnakan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kami terima berkat-Mu, berkat heran ajaib, berkat kuasa kebangkitan ada menjadi bagian kami, berkat jasmani rohani, berkat melimpah, berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagian kami. Kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing dan akhiri ibadah kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kita semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Tuhan memberkati. Sampai